Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat-sobat semua? Sehat ya? Iya. Ya seperti biasa ya sobat-sobat semua. Ini banyak pasien yang datang ke saya yaitu penyakit urat saraf ya. Kayak stroke, kolesterol dan asam urat. Dan banyak pula yang bertanya kepada saya tentang penyakit stroke. Kenapa Pak Ustadz? Bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik obat, bolak-balik dokter, bolak-balik terapi, tapi nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Ya oke. Sekarang saya beri saran, saya beri solusi khusus untuk penyakit stroke ya. Garis bawahi ini ya. Dan bagaimana solusi yang terbaik untuk penyakit itu, stroke ya. Bentar, udah dulu. Jadi begini, sobat semua. Penyakit stroke itu berfase-fase ya. Berstadium-stadium. Ya, tingkat-tingkatan. Ya. Tingkat pertama yaitu baru terkena stroke. Ini masih muda ya. Kalau yang pertama itu masih muda. Ya. Karena urat saraf itu masih aktif ya. Jadi tanda-tandanya penyakit stroke mudah disembuhkan ya. Itu tubuh, katakanlah tangan ya, walaupun sudah kaku tapi masih ada rasa sakit ya. Nah, ini masih mudah disembuhkan, masih mudah ya kalau ada rasa sakit ya. Itu fase pertama, tingkat pertama ya. Masih mudah. Kemudian yang kedua, itu ini ya. Ini yang masih bisa disembuhkan juga, tapi agak lama. Nah, begitu ya. Yaitu urat saraf atau ya katakanlah urat saraf ya, itu sudah urat saraf yang kecil-kecil ya, otot yang kecil-kecil itu yang ada di dalam daging ya, itu sudah putus atau bukannya putus ya, koslet aja. Koslet paham ya sobat ya, koslet ya. Bahasa Tegalnya itu rantas. Rantas ya. Atau apa itu? Perampang. Jadi darah mau lewat itu susah. Ya, mau lewat peredaran darah kan lewat itu urat saraf ya, otot. Ya, urat saraf, otot. Darah kan lewatnya situ. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu darah lewatnya otot. Sehingga darah itu masih normal. Darah itu masih normal ya.
Tapi karena susah lewat urat saraf. Lewatnya itu susah. Nah, kalau fase yang kedua, ini juga masih mudah. Karena baru satu yang mengakibatkan stroke itu ya. Berarti otot saja atau urat saraf saja yang itu. Yang rusak, katakanlah itu ya. Jadi tinggal diperbaiki otot atau urat saraf itu biar normal kembali, nanti darah itu mudah mengalir. Biar darah itu mudah mengalir. Ya. Sehingga kalau otot sudah normal, maka darah mengalir cepat, maka stroke itu akan sembuh. Itu yang kedua. Nah, ini yang susah ya. Yang susah itu kalau sudah nyampe fase ketiga, tingkat 3 ya. Artinya susah itu begini, kalau tingkat 3 itu urat saraf sudah mati, darah sudah kotor. Wah, susah banget ini, susah. Ya. Jadi sampai bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke terapis, sudah percuma saja lah. Karena otot sudah mati, darah sudah kotor. Darah mau lewat itu udah banyak yang beku. Nah, stroke yang fase ketiga ini banyak berdoa saja. Banyak berdoa saja ya. Tapi ya masih mudah maaf ya, sorry. Kita harus tetap berusaha ya. Kita harus tetap berusaha. Karena fase ketiga ini ada pengobatannya ya, pengobatan fase ketiga ini. Itu harus ada ikut campur dari selain kita, kesungguhan kita. Ikut campur Allah. Ya. Ikut campur Allah agar kita bisa sembuh. Bagaimana agar Allah itu ikut campur untuk menyembuhkan stroke kita? Yaitu tadi, 1, berdoa, sudah jelas. Nomor 2 itu nazar. Nazar ya. Kalau saya sembuh, saya akan begini. Saya akan sedekah, saya akan puasa, saya akan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu harus ada itu. Nanti Allah ikut campur menyembuhkan stroke kita. Seperti itu ya. Loh Pak Ustadz katanya mau beri solusi untuk fase ketiga ini. Untuk usaha yang nomor 3, fase yang ketiga, otot sudah mati, darah sudah kotor. Karena gini ya, sebenarnya semua pergerakan tubuh kita, kesehatan kita, semua tentang dohir kita. Itu yang bekerja itu darah, utamanya itu darah. Yang membuat dohir kita bergerak itu darah. Darah itu lewatnya mana? Otot, urat saraf. Ya. Jadi kita harus tahu ya. Otak kita bekerja juga pakai darah. Darah yang mengalir ke kepala. Kalau darah tidak bisa mengalir ke kepala, sudah kita pingsan. Kita tidak sadar, koma kita. Sementara pergerakan tubuh kita itu yang nyuruh itu
otak, motorik penggerak. Oke ya. Jadi kuncinya, nah ini kuncinya, solusi langsung ya, ini solusi. Solusinya, kuncinya ya, dalam penyakit stroke, satu, normalkan urat saraf, otot. Kedua, bersihkan itu darah. Pasti nanti sembuh. Lah, caranya gimana Pak Ustadz? Kan gitu. Caranya gimana untuk menyembuhkan otot yang sudah mati? Untuk menormalkan darah yang sudah beku. Caranya ya. Ini caranya ini. Pertama-tama ya. Pertama-tama ini ya. Sediakan batu es. Sediakan batu es. Untuk apa itu Pak Ustadz? Batu es. Kan gitu. Ingat, orang kalau terkena stroke, itu ada titik-titik urat saraf yang mati. Kalau urat saraf mati, maka pori-pori juga mati. Nutup. Bagaimana cara membuka pori-pori? Pakainya itu es. Ya. Kalau pori-pori sudah buka, maka nanti es tadi, es kan dingin kan? Dingin itu masuk ke pori-pori. Masuk ke pori-pori. Pori-pori disalurkan ke urat saraf. Maka nanti urat saraf atau otot ya, itu akan kelihatan kaku. Kakunya karena terasa dingin. Ya, karena terasa dingin. Maka otot itu sudah merasakan rasa dingin. Nah, dingin. Nanti tambah kaku itu. Stroke kan udah kaku, di es itu kaku. Kakunya itu tambah. Kenapa tambah? Tambahnya kenapa? Karena urat saraf itu, otot itu merasakan dingin. Kalau otot sudah merasakan, ya, kalau otot sudah merasakan dingin, berarti kan hidup. Otot itu hidup kembali. Masuk akal ya? Lo jangka waktunya berapa Pak Ustadz? Ya kalau otot sudah terasa dingin, sudah kakunya bertambah, ya itu sudah cukup. Ya, dikira-kira saja lah waktunya. Nah, setelah itu dibersihkan ya. Terus diolesin minyak ciptaan saya sendiri, yaitu minyak jahanam yang panasnya itu mengalahkan setan. Untuk apa Pak Ustadz? Yaitu untuk melemaskan otot-otot dan urat saraf yang kaku-kaku. Nanti lemes kembali. Ya, paham ya? Begitu. Masuk akal semua ya, logika ya. Ya demikian, yang kurang jelas ditanyakan aja ya. Saya itu siap selalu agar bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.